Oh ya, ini masih proses. Sudah terlihat, Pak. Ya. Jadi kalau kemarin Anda sudah install SM ya. Pertama Anda start dulu ya. Start dulu. Ya. Start dulu Apache-nya ya kan. Karena mau bikin aplikasi web. Kalau Anda mau nyoba database saja, ya MySQL-nya diaktifkan. Ya. Nah, kemudian ini ada admin ya. Admin ya. Adminnya Anda klik. Baik. Ini di sebelah kiri ini ada gambar ini. Gambar ini simbol database ya. Simbol database. Ini database-nya sudah ada sebelumnya. Sudah dibuat. Reportnya ini ada informasi skema, MySQL, performance, dan sebagainya, tes ya. Jadi kalau Anda misalkan saya ingin membuat aplikasi Smart Cyber Campus, berarti Anda siapkan database-nya dulu. Ya. Anda new dulu ya, Anda create dulu nama database-nya apa Anda buat. Kelihatan ini ya. Saya ketik misalkan Smart Cyber Campus. Ketikan saya kelihatannya, ketikan saya. Saya create di sebelah sini ya, ada gambar tabung tadi namanya Smart Cyber Campus. Iya, kelihatan ya. Smart Cyber Campus yang ini. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, jadi yang pertama Anda buat database-nya dulu. Cara membuat database-nya, pilih new, langsung beri nama database-nya. Misalkan Anda bikin project Smart Cyber Campus, nanti ada sistem informasi pendaftaran baru, informasi kuliah dan sebagainya ya, kepegawaian sampai payroll sampai sistem keuangan. Database-nya cukup satu. Database-nya cukup satu. Database itu. Misalnya itu semacam apa? Database itu seperti tong ya, tong ya. Dalam tong itu banyak kelompok-kelompok berkas-berkas ya. Nah, kelompok berkas-berkas itu disebut tabel. Nah, sekarang saya klik di sini, di sebelah sini ada informasi bahwa database yang saya akan rancang itu adalah Smart Cyber Campus. Sudah saya siapkan kan. Sekarang Anda buat tabelnya. Langkah yang berikutnya adalah membuat tabel, create tabel ya. Ini create tabel. Create tabel, misalkan Anda bangun Smart Cyber Campus, tabelnya ada tabel mahasiswa. Kolomnya itu apa saja informasi mahasiswa dalam kelompok mahasiswa. Ada NRP, ada nama, alamat, prodi dan sebagainya kan ya. Nah, ini Anda ketik misalkan NRP, nama, alamat, nomor telepon, email, prodinya apa, tanggal lahir ya, katakanlah 10 lah, 10 ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahi ya. Nah, maka Anda bikin tabel yang namanya mahasiswa ya. Di tabel ini ya, Anda ketik nama variabelnya ya, nama variabelnya ya. Nama variabelnya NRP ya. Ya, NRP itu tipenya apa? Karakter ya. Parkar ya, karakter. Panjangnya berapa? NRP berapa kira-kira? 10 mungkin ya. NRP Anda berapa panjangnya? Halo? Iya, Pak. 10, Pak. 10 ya. Defaultnya ini, default itu berhubungan dengan constraint ya. Nanti aja saya bahas. Constraint itu ada 5. Constraint itu ada 5. Yang pertama adalah primary key. Yang pertama primary key, yang kedua unique, yang ketiga
not null, kemudian bentar ya, cek, ada cek ya, ada primary key, unique, not null, cek, unique, cek, not null, ada 5 misalnya, agak lupa cari lagi ya. Kalau di Oracle ada 5. Yang pertama adalah primary key, oh ya foreign key ya, primary key, foreign key, not null, unique, cek, ada 5 ya. Nanti collection ini anulah nggak perlu dibahas ini ya, atribut ini juga nggak perlu bisa dilewati, indeksnya nanti ini nggak bisa langsung dijelaskan satu-satu, nanti bingung ya, karena ini setiap ini ada beberapa apa namanya tujuan. Yang penting adalah nama atributnya. Jadi di dalam tabel kelompok informasi ya ada namanya atribut ya, atribut atau field ya, atau kolom ya. Jadi atributnya apa saja sih mahasiswa? Nama, alamat ya kan, kolom-kolomnya itu, kolom nama, NRP, nama, alamat, tanggal lahir dan sebagainya. NRP habis itu nama, kita isi dulu aja nama, alamat, email, misalkan tak delete aja ya, kebanyakan nanti. Oh, kamari di sini ya. Terpaksa diisi lengkap. Tanggal lahir, tempat lahir, apalagi nomor HP, apalagi nama orang tua, ayah, ibu, ya, kan? Ini identitas Anda, alamat orang tua. Ya. Jangan lupa tipenya di set ya. Nama tipenya apa? Varchar. NRP itu berupa angka, tapi angkanya tidak dioperasikan matematik, bisa Varchar. Alamat Varchar, email Varchar. Varchar sama tag itu bukan sama saja. Tanggal lahir, date. Tanggal lahir, date ya. Bukan Varchar, tanggal lahir itu date, karena date itu ada operasi tanggal ya. Ada pengurangan tanggal, ada penjumlahan, perkalian tanggal. Di tempat lahir ini, tempat lahir, tar, nomor HP tar. Kalau integer itu berupa numerik ya, bisa float, bisa numeriknya, bisa macam-macam. Ya kalau nilainya ada realnya ya kasih float aja. Ayah Varchar, ibu Varchar. Oh, saya suka pakai Varchar daripada tag, karena ada database lain yang nggak support dengan istilah tag ya. Panjangnya ini diatur ya, panjangnya. Link value-nya ini maksimum ya. Nama 40, ada yang namanya lebih dari 40 nanti terpotong ya. Alamatnya 50 jangan. Alamat ada enggak ya? Nama sepanjang ini. Mungkin nama 25 aja namanya ya. 25. Alamatnya 50, emailnya mungkin 20 ya. Tanggal lahir otomatis 8 ya. Kalau tanggal lahir itu otomatis 8. Tempat tanggal lahir, Sidoarjo, Lamongan dan sebagainya berapa? 40 ya. Kalau lebih dari itu kepotong. HP 15 ya. Ayah, nama ayah 25,
Nama ibu 25 gitu ya. Alamat orang tua 50. Sudah, kalau sudah di save ya, di save. Kalau ingin mau lihat review SQL, nah ini perintahnya. Create tabel dari database Smart Campus. Kelihatan ini lihat. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Kelihatan, ya? Pak. Kelihatan. Yang kecil itu yang review SQL itu kelihatan. Terlihat. Oke. Nah, itu sebetulnya ada perintah SQL-nya ya. Perintah SQL ini Anda harus juga pelajari ya supaya Anda nanti pada saat merancang tabel ini bisa Anda simpen desain dari tabelnya, tidak harus membuat lagi. Misal Anda membuat aplikasi di laptop Anda ya, kemudian Anda install di partner Anda, di project Anda. Nah, otomatis kan Anda install apa namanya XM lagi, database-nya otomatis new, belum ada. Nah, lalu Anda bikin new, baru database seperti kampus nggak masalah, karena hanya satu nama. Tapi kalau tabelnya itu kan bisa banyak, masa dibuat lagi? Ya, kalau dibuat satu-satu ya bisa kelewatan, bisa nggak sesuai dengan, bisa keliru dan sebagainya. Makanya perintah ini bisa disimpan, ya, disimpan. Create tabel, membuat tabel, gitu ya. Kalau database-nya sudah di open itu langsung create tabel. Kalau di sini nama database-nya disebut create tabel dari database Smart Cyber Campus. Atribut tabelnya namanya mahasiswa, kurung buka, atributnya NRP, tipe datanya varchar, panjangnya 10, not null. Not null itu string, tidak boleh kosong. Ya, tidak boleh kosong. Nah, padahal ada yang boleh kosong. Not null itu kan tidak boleh kosong ya. Artinya ada yang boleh kosong, ada yang boleh nul. Nah, artinya gini, kalau NRP, mahasiswa harus punya NRP, mahasiswa harus punya nama, mahasiswa punya alamat, mahasiswa harus punya email nggak? Harus punya HP, HP itu bisa nul ya, email bisa nul. Artinya kalau nggak diisi, ini ya coba email saya kasih nul ya. Mungkin juga HP, saya nggak punya HP Pak, dari desa pelosok nggak ada sinyal, ini tak kasih nol juga ya. Ya artinya pada saat Anda review SQL untuk email nul, nul itu boleh kosong. Kalau not nul wajib diisi, ya. Ingat ya. Oke, dan seterusnya. Yang lainnya buat standar tak simpan save, ya. Nah, lo, apa ini? Delete. Kenapa ini? Index. Ini kan ya, nggak tahu itu hanya peringatan saja karena saking apa semuanya nggak kita isi. Jadi ini ada database Smart Cyber Campus, kita sudah punya tabel namanya tabel mahasiswa. Kolomnya Anda cek, nah seperti ini. Kolomnya seperti ini. Ya. Ya. Bikin lagi tabel yang baru ya. Sedikit aja ya. Ya, sedikit aja. Saya langsung buat di sini aja. Nggak usah nama tabelnya apa, misalkan yang paling sedikit prodi ya, program studi ya. Katakanlah program studi itu ada kode prodi, departemen sama prodinya ya, 3 lah ya, kita buat 3 ya.
Ini frame. Nanti constringnya kan nanti kita atur lah ya. Kode prodi, nama prodi, ya, departemennya apa gitu ya. Kar ya, ini katakanlah kodenya tak kasih 10, nama prodinya Fatal kasih 25, departemennya Karkar yang kasih 30, 25 yang 30 ya. Saya cukup isi itu aja. Coba saya lihat preview ya. Sementara kita tidak belajar tentang constraint dulu, nanti ada bab constraint, kita belajar satu-satu. Kita save ya, kita save. Nah, nggak apa-apa ini ternyata hanya mendeteksi bahwa server this button this Windows. Oh, ya nggak masalah. Nah, otomatis kita sudah punya 2 tabel ini, ya, tabel mahasiswa dan tabel prodi. Ada pertanyaan? Ya, kita membuat tabel yang paling simpel ini ya. Kita belum menghubungkan ERD ya. Nanti kalau tabel satu dengan tabel lain itu harus berhubungan, maka beda lagi. Ini tabelnya terpisah, Mas Yan, mahasiswa sama prodi belum kita relasikan. Nanti harus ada relasinya karena setiap mahasiswa harus masuk dalam satu prodi, ya kan? Kalau mahasiswa nggak ada nama prodinya, berarti bukan mahasiswa kita. Bisa dipahami? Ya, saya lanjut ke berikutnya. Bentar. Ke materi tadi. Itu cara membuat tabelnya ya. Bisa dilanjut, kelihatan ini? Sudah kelihatan? Belum ya? Sudah kelihatan ya? Saya lanjut ya. Jadi saya tadi tidak menggunakan perintah command line ya. Silakan dicoba sendiri yang command line. Sengaja saya tidak pakai command line, tujuannya supaya praktis ya. Karena bikin tabel itu sebetulnya ada cara-cara yang lebih praktis lagi, nggak seperti tadi. Bentar, ini saya lempati saja ya, karena ini apa namanya di command line, daripada kita bahas tentang privilege, kita lompati dulu privilege-nya. Bentar ya, kita lompati privilege dulu. Nah, ini tadi ya. Jadi tadi itu kita ya mendemokan bagaimana cara membuat database, create database. Ya. Di create database itu perintahnya di MySQL create spasi database spasi nama database-nya tadi semua Java Campus. Karena saya tadi klik-klik saja, ya tidak di ini, ya beda lagi. Kalau Anda apa namanya di command line, kalau di command line seperti kalau mau dibuktikan ya silakan dibuktikan. Ya nanti coba aja lah sendiri ya untuk apa namanya, karena agak sulit ini nanti pindah-pindahnya juga. Saya kira dicoba sendiri. Saya sendiri sudah jarang pakai command line. Ya. Ya, saya lanjutnya lagi ya. Silakan nanti coba aja kalau pakai command line yang jelas. Cari dulu direktorinya MySQL ya. Cari dulu direktori MySQL di exam. Nah, ini dalam command line itu cara membuatnya seperti ini. Ya, tadi kan ada informasi seperti ini kan tadi. Kalau kita biasanya sudah terlalu manja, langsung aja pakai desktopnya lebih gampang dan lebih cepat ya. Kalau perintahnya ya seperti ini. Ya jelas.
kita itu yang sering membuat itu tabelnya, bukan database-nya. Database hanya sekali. Dalam satu project database-nya cukup satu. Ya. Sehingga Anda buat lewat desktop aplikasi di web itu, saya kira nggak masalah ya. Tapi itu tabel-tabelnya nanti Anda buat lagi, itu yang jadi masalah. Karena nanti bisa jadi terlalu lama kembali. Nah, sekarang saya lanjutkan cerita dari demo saya tadi ya. Database tadi sudah saya coba pakai desktopnya PHP admin tadi ya. Kemudian saya juga sudah menunjukkan bikin tabel ya, create tabel tadi ya. Jadi teori-teori yang disebut tabel itu kelompok informasi ya, kelompok informasi. Tabel mahasiswa, kelompok informasi tentang mahasiswa. Contoh tadi mahasiswa butuh ID atau NRP, nama, alamat, pun. ID, nama, alamat, pun itu disebut field atau atribut atau disebut kolom. Kolom ID, kolom nama, kolom alamat, kolom pun. Kalau di Excel kan kolom, ya. Kalau di database itu biasanya field. Fieldnya apa? Berarti sama dengan variabel itu loh ya. Jadi kalau di dalam pemrograman, algoritma pemrograman, ya variabel itu. Variabel NRP, macam-macam datanya. Ya. Kalau di database disebut atribut atau field atau kolom. Nah, sedangkan datanya, contoh misalkan nomor ID 1, namanya Boy, Trimoyo, alamat ini dan sebagainya. Ini namanya record. Record pertama, record kedua, kumpulan dari record ini disebut record set. Ya, record. Jadi data Anda masukkan itu disebut data record. Nah, kalau database sudah Anda buat, Anda create pakai manual atau tidak pakai manual pun, Anda bisa menggunakan database-nya pakai use database. Kalau tadi saya klik-klik saja ya, atau di klik kanan gitu, lalu bisa muncul create tabel. Lalu create tabelnya Anda entry tadi di situ. Kalau Anda kemudian tadi saya juga tunjukkan preview SQL, pada saat saya klik membuat struktur tabel tadi, ya, itu kan ada perintah SQL-nya. Inilah perintah SQL-nya. Create tabel, nama tabelnya apa? Data diri, ya. Create tabel, nama tabelnya mahasiswa, ya. Kemudian atributnya apa, ya. Atributnya apa? Panjang atributnya harus di set. Kalau lebih dari itu kepotong. Mungkin ada teman Anda namanya lebih dari 35, misalkan 40, yang 5 karakter itu akan hilang, tidak tersimpan. Makanya harus Anda estimasi kira-kira panjangnya berapa. Kalau ingin melihat struktur tabel namanya dash, ya, nama tabel, atau describe nama tabel. Nanti struktur tabel yang Anda buat seperti ini, muncul di sini, ya. Muncul di sini. Muncul seperti ini, ya. Untuk menghapus tabel, ya tinggal drop tabel, nama tabelnya apa. Nah, sekarang baru kita masuk ke constraint, ya. Dan constraint ini berhubungan dengan relasi tabel. Relasi tabel, bentar ya. Saya jelaskan dulu relasi tabel. Jadi atribut itu ada sebagai sumber informasi, ya. Ada juga hanya sebagai validasi, ya, itu namanya constraint. Constraint-nya ada 5, primary key, foreign key, unique, check, dan not null, ya, not null. Ada berapa? Ada 5. Nah, sekarang coba saya tunjukkan apa sih ERD sehingga muncullah namanya primary key. Ya. Ini jam berapa ini? Wah, kayaknya nggak nutut ini. Bahas ERD ini agak panjang. Sementara itu dulu aja lah kita belajar membuat tabel dulu ya. Membuat tabel ya.
Coba sekaligus di desktop ya, masuk ke apa namanya, ke direktori MySQL ya, kemudian jadi masuk ke direktori MySQL ya, kemudian dari direktori MySQL Anda jalankan MySQL-nya ya, jalankan MySQL-nya ya. Setelah Anda jalankan, nanti baru disitulah Anda boleh meng-create tabel secara command line, create database, nama database apa, kemudian Anda open database-nya ya. Setelah open database, Anda baru create tabel-tabelnya. Sementara itu kuliah pengantar database. Minggu depan kita lanjutkan bagaimana kita membuat relasi tabel, bahwa di dalam database itu ada banyak tabel dan tabel-tabel itu saling terintegrasi, ya. Jadi bukan berarti tabelnya berdiri sendiri. Mahasiswa itu harus punya NRP, harus punya alamat. Kalau tidak punya alamat tidak boleh di entry. Itu namanya constraint. Constraint-nya ada 5, ada primary key, ada foreign key, ada check, not null, sama unique, ada 5 ya. Nanti kita bahas lagi. Ini tadi hanya sekedar pengantar database ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Silakan sebelum kita tutup kuliahnya. Permisi, Pak. Ya, ya, Mas. Oh, Mas. Bentar, tak stop dulu, Ini Mas. materi-nya diupload di Suaranya, Mas, putus-putus, Mas. Apa, Mas? Ulangi lagi, Mas. Suara Anda terputus-putus. Halo, Mas. materi SQL-nya diupload di Excel kan, Pak? Apa? Apa, Mas? Materi SQL-nya, Pak, diupload di Excel kan, Pak? Oh ya, tak upload habis ini ya. Upload, jangan khawatir. Ya, tak upload. Ya. Jadi setelah UTS kita fokus ke database ya, ke database. Programnya jauh lebih mudah, tetapi tidak gampang untuk membuat aplikasi ya. Kita nggak perlu banyak logika, tidak perlu banyak for, tidak perlu banyak if-ifan gitu ya. Kalau memang itu hanya sebatas entry data. Kalau entry data itu kecenderungan hanya insert ya. Nanti banyak SQL, perintah-perintah SQL nanti yang Anda pelajari. Di situ ada perintah SQL itu sudah ada proses loopingnya di dalam. Jadi nggak perlu Anda looping satu persatu kalau memang loopingnya itu sudah ada di dalam perintah. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Pertemuan hari ini tetap semangat. Jaga kesehatan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.